wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'un wa la tattabi'us subula. Hendaklah kita ini jangan sekali-kali yang sudah dimuliakan oleh Allah SWT ini Allah jadikan dari tanah banyak. Terus teruskan terus.
Ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Ikhwati billah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, waqad fazal muttaqun. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama kembali hadir di majelis ini, majelis Al-Qur'an, yang mana kita akan tadarus Al-Qur'an, juga tadabbur ayat-ayatnya. Semoga dengan tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an ini kita senantiasa mendapatkan tambahan iman dan takwa kepada Allah SWT. Karena memang iman itu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'atillah wa yanqusu lima siyatillah. Bertambah karena taat kepada Allah, juga berkurang disebabkan karena apa? Maksiat. Dan di antara bisa tambahnya iman adalah qiraatul Quran. Tentu bukan hanya sekedar qiraah, tapi juga tadabbur isi kandungannya. Baik. Kemarin kita bahas ayat ini. Ayat berapa itu? Yauma yarawna al-malaikata la busra yaumaidin lil mujrimin. Nah, sebelumnya kan juga orang-orang kafir atau orang-orang Quraisy pada waktu itu, mereka meminta agar ditampakkan kepada mereka atau mereka bisa melihat malaikat yang menyertai Nabi Muhammad SAW. Maka di sini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang kafir ini nanti akan bisa melihat malaikat, yaitu di mana mereka ketika menghadapi sakaratul maut, di mana antara hidup dan mati itu penglihatannya sudah dibuka oleh Allah SWT. Diwalik, sudah lagi tidak seperti penglihatan ini. Pada waktu itulah kemarin kita telah bahas, malaikat pencabut nyawa, malaikatul maut, mengatakan kepada orang-orang kafir, pada waktu itu mereka tahu ada malaikat. Maka kadang-kadang ada begini-begini itu melihat malaikat mencabut nyawa. Apa kata malaikat? Wahai ruh yang jelek yang berada di tubuh yang jelek. Nah, jadi yang dijelek-jelekkan oleh malaikat itu ya ruhnya ya tubuhnya.
roh yang jelek, ya, yang berada di badan yang jelek, khabis, keluarlah. Waktunya sudah tidak lagi di dunia, suruh keluar. Karena tadi dia melihat, keluarlah, inilah tempat kembali kamu. Apa diperlihatkan apa? Neraka. Ini tempat kembali kamu. Melihat begini. Akhirnya dia mau apa enggak? Nggak mau. Bahasa Jawa itu berot. Wah. Tadi kemarin kita sebutkan mereka rohnya itu nyebar di sana kemari di tubuh ini. Ya. Dari mana roh diambil? Dari ubun-ubun ini. Nah, ini ada ubun-ubun, daerah Cicili itu ada tak nut ini. Bayi itu jangan lihat ya. Nah, itu ada gini-gini. Nah, ada tua gini ya, atas bisa. Nah, itu dari situ. Tak, nyut, tarik. Mau nggak? Orang kafir nggak mau karena lihat mau dimasukkan ke neraka, nggak mau. Wah, banggel, berot, ya, banggel. Wah, maka akhirnya dipukuli kepalanya, ya dipukuli bokongnya, supaya apa? Nah, keluar. Dan ini pun termasuk ya siksaan, ya sebelum disiksa temenan di akhirat nanti. Itu sudah disiksa. Karena apa? Walot, maka sakit nemen. Ya, sakaratul maut itu kata Rasulullah, masya Allah, kumpulnya macam sakit itu satu tarian itu, masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling halus diambilnya oleh malaikat atau alon-alon, masih mengatakan masya Allah, betapa sakitnya sakaratul maut. Ya. Maka malaikat ini katakan, ini kata malaikat adalah yang paling halus dari Nabi Adam dulu sampai, karena Rasulullah orang paling mulia. Rasulullah SAW orang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dari para nabi-nabi, para rasul. Maka tentu perlakuan malaikat juga paling halus. Dan malaikat sebelum mencabut Rasulullah datang dulu, ditawari, Rasulullah, jangan mau sekarang apa ditunda lagi? Apa mau ditunda? Ya, ini kalau para nabi. Para nabi ditareni dhisik. Apa? Kalau mau dicabut. Ya. Ada keterangan waktu Nabi Musa didatangi malaikat maut, ya. Kan malaikat maut menyerupai manusia gini. Nabi Musa, jangan mau tak cabut. Mau sekarang apa? Kapan? Ngamuk Nabi Musa. Wah, tuwonyor. Malaikat maut itu, waduh sampai muncrat gini, raine. Ya, waktu itu uang yo mati jan. Ya, enggak niatan ae kok ngene tok. Ambek misa ambek ngene mati orang. Apalagi temenan kepruk. Mati. Lapar ini Musa ini ngamuk mau saya. Itu kalau Nabi laren di tareni, lah nek wong ngene iki yo kalau taren langsung cekel cek. Apa lagi sing apa kafir tadi. Wah, genmu ngono. Delok ngene, waduh, tuanteme pak baru keluar. Tapi sebaliknya, ya kalau orang-orang mukmin maka diperlakukan dengan baik oleh para malaikat. Dilus-lus. Roh yang baik,
yang berada di tubuh yang baik. Ya. Keluarlah, absir, ya, berbahagialah. Ada yang mangan langsung di, wow, sentak-sentak. Kalau yang mukmin gimana? Halus. Inilah, jangan bersedih. Ini kalian kamu akan di sana. Wah, maka ada yang tersenyum, ada yang sumai. Pokoknya ya, dari situ sudah terlihat. Ya, terlihat. Istilahnya seperti yang tadi berot tadi, ya ikut. Makanya ikut halus. Ya, kalau yang berot kan nyendal, wambah lorong kabeh. Kalau sampean dijak ya. Ayo belok lanjut. Tapi kalau wan-wan kan diheret-heret ya. Nah ini. Nah inilah yauma yaronal malaika, hari ketika mereka orang-orang kafir ini bisa melihat la busra yauma idzil lil mujrimin. Tidak ada kebaikan sedikit pun bagi orang-orang mujrim. Wa yaquluna hijran mahjura. Mereka mengatakan waduh, bu'dan. Nah, atau apa kemarin dikatakan, mereka mengatakan apa? Menjauhlah, ya, hijrah mahjura. Kenapa mereka demikian? Karena mereka enggan mengikuti Rasulullah SAW. Ketika mereka ini, ya, maka mereka mengatakan apa? Menjauhlah, enggak mau diajak keluar atau tidak mau dikeluarkan. Baik. Sekarang kita lanjutkan ayat berikutnya apa? Nah, ini mereka mengatakan hijrah mahjuran audan mu'adan. Ya. Ada yang mengatakan itu orang kafirnya yang mengatakan, ada yang mengatakan malaikatnya. Ya, wallahu alam. Ya, tapi yang lebih dekat dengan kalimat di situ, ayat itu adalah keadaan para orang-orang kafir. Karena orang kafir tadi begitu bilang malaikat itu karbe tidak mau. Ya, menjauh. Ya. Inilah keadaan orang kafir. Demikian, sementara orang mukmin insyaallah akan diberi kenikmatan oleh Allah SWT. Mulai dari pertama tadi sudah ada bayangan atau gambaran bahwa ini surga. Ya. Apa terusannya? Ayat setelah itu Ashabul Jannah. Mana? Loh. Ya Rama yaranal malaikata la busra yauma idil mujrimin yaquluna hijra mahjura. Tulisannya waqadimna ya. Nah ini ya. Wa qaulu ta'ala wa qadimna ila ma'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa hadha yaumul qiyamah. Nah, kalau tadi ketika melihat malaikat di syakaratul maut. Ya, sekarang wa hadha yaumul qiyamah. Hina yuhasibullahu ta'ala al-ibadah ala ma 'amiluhu min khairin wa syarrin. Ini adalah peristiwa di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab seluruh amal-amal hambanya, manusia ini dihisab. Ya. Baik itu semua manusia dihisab. Orang musyrik, orang kafir ditunjukkan amalnya. Tapi bagaimana? Fa'ahbaro annahu la yatahassalu
lihaula'il musyrikin minal a'mal allati dhannu annaha munjatun lahum syai'. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan, memberitahukan di ayat ini, la tasulu mana tadi? Nah, itu. Nah, ini. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwasannya ketika dihisab amal-amal tidak ada hasilnya bagi orang-orang musyrik. Ya, ini makanya kita harus hati-hati. Syirik itu bisa menghancurkan amal, bisa menghapuskan amal. Ya, bisa amal tidak diterima. Nah ini. Lihaulal musyrikin minal a'mal. Maka amal-amal yang kelihatan banyak ketika kecentok syirik, ya, kalau bahasa di komputer ini apa? Virus ganas. Nah, sampean belum nge-save, belum protect, ya, yang disimpan-simpan itu apa namanya? Ya, tahu-tahu ada file-filenya nggak dikai protect, antivirus, ada virus, duet, panas. Nah, jadi syirik, kelakuan orang-orang musyrik ini, itu amalnya bisa error kabeh, hilang, catatannya hilang. Kan kabeh orang ini kan begitu amal di-save sama malaikat, ya. Dilebokno nang catatan, amal dicatat. Orang musyrik, allati dhannu annaha munjatun lahum syai'. Yang mana orang-orang musyrik itu mengira ketika dia di dunia ini banyak amal kan. Lu orang musyrik jangan dikira gak tahu amal. Amal orang-orang musyrik zaman Nabi itu orang jahiliyah banyak amal. Ya, masih zaman jahiliyah. Wow, kalau ada orang haji, zaman jahiliyah ada haji. Wah, itu mereka lomba-lomba. Tamu Allah dihormati. Ada yang bagian air, ngasih air. Ada yang bagian makanan, ada yang bagian roti. Suku-suku di situ pada lomba-lomba menghormati. Sampai sekarang. Nah, jadi kalau ada apa itu istilahnya? Yang halal itu, ya Allah lupa saya. Jadi kalau ada kontainer itu ya kontainer gede, apa nggak bawa buah, apa bawa roti, apa bawa apa itu. Ya Allah, dia bilang apa gitu? Lupa saya. Itu bukan musafir. Yang jelas dia ngomong, ini majanan, apa halal, halal. Nanti kalau zaman ketemu masih oke, ketoke koyo pedagang, mungkin wis kepingin sedekah halal keno wae. La haram itu berarti kan kita kadang-kadang ke sana itu gak iso bahasa Arab, iso halal haram. Ayo, Masya Allah. Ya. Kembali kepada ini. Nah itu ya tadi ya. Mereka banyak amal, tapi karena syirik, wa dzalika li'annaha faqadat asyarta syar'iyyah immal ikhlasu fiha wa immal mutaba'atu li syariatillah. Nah, karena orang-orang musyrik ini telah kehilangan apa? Syarat syar'i diterimanya amal. Nah, ada dua kan, immal ikhlas fiha, ikhlas di dalam amal. Nah ini karena orang-orang musyrik ini telah kehilangan dua syarat ini bang. Yang kedua, immal mutaba'ah li syar'illah, mengikuti syariat Allah, ya, mengikuti Nabi, mengikuti Allah SWT dan juga mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wa kullu amalin la yakunu khalisan
wa ala syariati al-mardiyati fa huwa batil. Setiap amal yang tidak dilandasi dengan ikhlas, satu, dan juga tidak dilandasi ala syariatil mardiyah, syariat yang benar, yang diridhoi, yang kedua, gak dilandasi dengan dua ini, bahwa batil, maka dia batil, tertolak, gak diterima amalnya. Fa'amalul kuffar la takhlu min wahidin min hadzaini wa qad tajma'u huma ma'an wa takunu ab'ada minal qabili hinaidin. Wah, apalagi amalnya orang kafir, ya. Musyrik tadi masih ada iman kepada Allah, ya kan? Musyrik. Nah, kalau kafir gimana? Wah, teman-teman. Ya, salah satu syarat tadi tidak ada sama sekali. Ya. Maka ab'ada minal qabul. Apa? Sangat jauh dari diterima. Ya. Makanya walihata qala ta'ala wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna amadna. Qadimna amadna. Wa qala Mujahid wa Tsauri qadimna amadna. Ya. Kami kedepankan, kami tunjukkan. Amadna wa ba'dhum yaqul ataina alaihi. Kami datangkan. Ya, ini sama aja. Ditunjukkan atau didatangkan. Ya, jadi seluruh amal kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Wa qalu faj'alna haba'an manthura. Qala Sufyan ats-Tsauri an Abi Ishaq an al-Harith an Ali radhiyallahu anhu fi qouli faj'alnahu haba'an manthura. Qala su'a'u syamsi idza taqala fil kuwati. Apa? Sinar matahari yang apabila masuk di celah-celah ada lubang dinding itu ya, atau jendela ada lubang. Nah, itulah namanya haba'an manthura, debu. Kalau begini enggak kelihatan. Begitu ada matahari ceret itu ada debu-debu ya, kelihatan terbang-terbang gitu ya. Nah, itulah haba'an manthura, debu-debu seperti debu itu. Amalnya siapa? Amalnya orang kafir, orang musyrik akan dijadikan oleh Allah haba'an manthura, seperti debu-debu yang terlihat di sinar matahari yang masuk ke rumah itu atau ke hujrah kita, apa? Kamar kita, ya. Wa ruwiya mithlu an Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa Suddi wa Duhaq wa ghairihim. Wa kadzalika qala Al-Hasan Al-Basri huwa as-su'a fi quwwati ahadihim. Kuwat itu quwwah ya. Nah, inilah bahasa Arab. Kalau quwwah ya kekuatan. Kalau quwwah bolongan sing bolong di rumah atau di hujrah itu. Walau dhahaba yaqbidu alaihi lam yastati. Ya. Katanya Hasan Al-Basri rahimahullah, kan ada matahari yang masuk ke ruangan kita ya. Terus ada itu debu-debunya. Kira-kira kena enggak dicekel ini? Ya, sebenarnya masih di sini juga ada karena enggak ada mataharinya kelihatan. Mana? Katanya Hasan Al-Basri, andai kata dia ingin mengambilnya, maka lam yastati, gak akan dapat. Inilah orang-orang kafir nanti di hadapan Allah SWT. Allah Maha Adil. Allah apa? Maha Adil. Orang mukmin, orang kafir, orang musyrik, semuanya diperlihatkan amalnya. Tapi kalau orang kafir, orang musyrik jadi apa tadi? Haba'an manthura, kayak debu tadi. Mau diambil, kena ya.
Nah, inilah kita harus yakin ini. Harus apa? Yakin bahwasannya yang kafir tidak Islam tidak bisa masuk surga. Pasti masuk neraka. Harus yakin. Ya. Jangan dikira jangan dikira masih bisa masuk. Saya pernah ya ini. Ada seseorang itu yang menanyakan demikian. Wah, ini Gusti Allah iki gak adil iki. Mosok wong Islam tok sing iso masuk surga. Ya. Terus wong kafir iki yo akeh sing apik-apik rek. Wah. Mungkin dia misalkan megang pemerintahan bisa adil. Mungkin dia suka memberi. Mungkin dia suka menolong atau macam-macam. Bahkan mereka kadang-kadang cinta alam barang niku ya. Cinta hewan-hewan ya. Akhirnya apa? Nah, ini akan diperlihatkan oleh Allah. Iya iki ono amalmu. Ya. Masih akeh tapi berbentuk apa? Debu tadi. Ya diuncap oleh Allah. Lho, iki cekelen wis. Gak kena. Ya. Inilah orang kafir, orang musyrik. Ya. Sekali lagi kita sampaikan batil. Apa batil? Hah? Batal amalnya tidak diterima. Karena apa? Yaitu tadi tidak memenuhi dua syarat ini tadi. Ikhlas dan shawab mutaba'ah bis syariah. Ikhlas dan betul. Ya ini. Makanya kita harus betul-betul yakin dan kita katakan orang kafir masuk neraka. Hanya orang Islam saja yang bisa masuk surga. Waduh Pak, sampai niki gak ada toleransi. Loh, nanti kalau sudah di akhirat tidak ada toleransi. Siapa yang ngomong? Ini Gusti Allah dewe yang menyampaikan. Ya. Loh, dia kepencet. Jadi kalau ditanya, "Wah, sampai niki gak toleransi." Loh, iki sing ngomong sapa? Gusti Allah. Bukan saya yang ngomong. Ini mana? Nah ini wa qadimna ila ma'amilu wa ja'alnahu haba'am mansura. Nah, mana tadi? Wa qadimna ila ma'amilu min amalin wa ja'alnahu haba'am mansura. Ini adalah nanti di hari kiamat ketika mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi wa ja'alnahu haba'am mansura. Ada juga yang mengatakan haba'am mansura itu wa alma al-muhriku al-mihraku. Ya, siapa ini? Dari waqala Ali bin Abi Talha an Ibni Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, haba mantura qala huwa al-ma al-muhriku al-mihraku. Air yang ditumpahkan. Ya, kalau dikelucur ini masih dikit masih bisa. Kalau biar ini repot cekelannya ya. Nah, jadi tidak ada yang bisa diambil. Wa qala Abul Akhwas an Abi Ishaq an Al-Harith an Aliin radhiyallahu anhu insyaallah. Aba Mansur qala al-haba rahjid dawab. Apa rahjid dawab itu? Rahjid dawab itu kuda yang bedal. Liar, angel cekelane. Ya, paham ya? Nah, itu membedal kuda liar itu. Kuda itu harus dilulutkan dulu. Lulutkan apa lulutkan? Dijinakkan dulu. Wah, itu membedal itu tidak bisa diambil. Nah, itu. Ini ada yang mengatakan al-haba itu artinya apa? Rahjud dawab. Ya. Kuda atau unta yang bedal. Wa ruwiya mitu an Ibnu Abbas aidan wa dhahak wa qalu juga Aba Muskula amma raita Abi Sajar ada juga yang mengatakan wa qala Qatadah fi qouli Aba Mansur ini apa? Ama raita ya bisa sajar idza darathu arri. Tidakkah kamu melihat
Ada pohon yang mengering waktu musim kering, biasa kan pohon-pohon mengering. Nah, lalu ada angin, berat. Maksudnya kalau pohon asem itu, ya, maka jatuh berguguran. Artinya bahwasanya semuanya ini adalah menunjukkan tentang tidak diterimanya amal orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Maka di beberapa ayat disebutkan ini ada ayat matalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karabatin tatadbirri fi yaumin asif. Nah, seperti daun-daun kering di musim kering kena angin berat berguguran, artinya amalnya tidak cekat. Juga ada ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ini banyak yang hafal nih. Ayat apa ini? Al-Baqarah ayat ini berapa ini? 264. Ya ini. Bahwasanya orang-orang mukmin ya diperingatkan oleh Allah, janganlah seperti orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, ya, yang mereka suka infak sedekah ria'an nas. Ini ria'an nas. Maka bagaimana? Famataluhu kamatalis safanin alaihi turabu fa'asaba wa binu fatarakahu salda. Perumpamaannya seperti apa? Ya. Ini batu yang licin seperti ini, meja ini licin, datar begini. Lalu alaihi turab, dikasih apa turab? Debu. Nah, fa'asaba wabilun. Wabilun itu apa? Motor gozir. Apa? Ini kalau ini rintik-rintik tidak saja. Motor. Apa motor? Hujan yang deras, curat. Kira-kira ono enggak debunya hilang debunya. Nah, fatarakau solda la yaqdirun ala syai' mimma kasabu. Maka hilang, bersih kan? Karena bekas iblas. Ya. Fatarakau solda la yaqdirun ala syai' mimma kasabu. Orang-orang kafir ini yang tidak beriman terhadap hari akhir, maka tidak ada bekasnya amalnya itu. Ya. Juga di surat An-Nur, nah ini sering kita baca. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yashabu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wajada Allah indahu wa hisaba. Nah itu terusnya sampai itu An-Nur ayat berapa ini? 30. Itu 39. Mana? Nah, ini walladzina kafaru amaluhum kasarabin biqi'ati yashabu dhama'anu ma'a. Nah ini amalnya orang kafir nanti itu tertipu dengan amalnya. Kenapa? Karena seperti orang yang ada di tengah padang Sahara, ngelak. Padang Sahara itu kalau kena panas, padang pasir menguap. Ketika menguap itu seperti air, ya. Karena dia ngelak, melayu, merono. Nah, kayak ceritanya siapa? Ibunya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Siapa? Hajar. Ada di sofa Marwah. Wah, nyari air. Wah. Nah, dulu kalau bangunan kayak gini, saiki ini sore bangunan. Padang pasir, ada gundukan itu, ya, bukit sofa, naik, di sana ada air, wah, panas, lari, ternyata tutup, orang tengah jalan, lagi naik ke Marwah, lihat lagi, sana ada, lari lagi, sampai berapa kali? 7 kali. Nah, ini akhirnya perjuangan seorang ibu mencari air untuk putra beliau Ismail alaihissalatu wassalam diabadikan oleh Allah. Nah seperti itu, seperti fata morgana. Tidak ada wujudnya. Kalau ingat-ingat ada
Oh aku tahu gini, orang kafir ini. Diperlihatkan. Tetap hisabnya itu ada, tapi nggak diterima. Ya, secara hisab tertulis. Nah, orang kafir itu pernah begini, pernah pokoknya kebaikan-kebaikan masih tertulis, tapi nggak keterima. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan ashabul jannati yaumaidin. Nah, tadi sudah masalah orang kafir ya. Di mana amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? Habaan mansuro, jadi debu yang berterbangan. Ya. Maka sekarang qaulus Subhanahu wa taala ashabul jannati yaumaidin khairum mustaqarra wa ahsanu makila. Ya. Ini di hari kiamat nanti ya. Ashabul jannah apa? Ahli surga. Siapa ahli surga? Orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang beriman dan orang yang muslim masuk surga. Ashabul jannah yaumaidin, pada hari itu khairun, lebih baik, mustaqarran, tempat kembali ya, tempat tinggal, mustaqar, tempat tinggal, mustaqarran wa asanu makila ya. Dan juga tempat istirahatnya. Makila ini dikata apa? Qailula. Coba nanti ada hubungannya dengan qailula. Ashabul jannah yaumaidin ay yaumul qiyamah. Dikatakan oleh Allah la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ya, Al-Hasr ayat 20 enggak sama antara ashabul jannah dan ashabun nar. Ashabul jannah apa? Faizun, orang-orang yang faiz. Nah, kemarin itu ada lomba apa? Musabaqah hifdzul Quran, ada musabaqah di Putri. Ini putra enggak mengadakan. Enggak dapat tadi ya, tapi insyaallah ada nanti putra apa? Haflah ini apa hatam Al-Qur'an. Nah, ini siap-siap insyaallah masih ada hadiah untuk putra yang hatam 10, 15, 20, 25 dan 30 insyaallah. Nah, faiz itu apa? Ada yang namanya faiz di sini. Menang, sukses. Nah, kemarin ada faiza ula, pemenang pertama, faiza sania, pemenang kedua. Ya. Ada. Ya. Menjadi faiz, menjadi pemenang dzalika. Kenapa? Dzalika li anna ahlal jannah yasiruna ila darajatil aliyah. Karena orang ahli surga itu akan menuju ke tempat derajat yang tinggi. Jadi kalau surga itu derajatnya naik. Ya. Berarti yang surga paling enggak enak tingkat pertama. Misalkan dia ini tingkat pertama. Ini tingkat kedua, naik terus. Sebagaimana sering kita dengar, hafizul Quran akan diuji naik surganya dengan hafalannya. Ya. Hafalkan Al-Quran. Insyaallah semuanya hafal Al-Fatihah ya. Berapa ayat? 7 ayat. Minimal dia akan naik surga sampai ke 7. Apa kul huwallahu ahad hafal? Baca kul huwallahu ahad. Hafal wis. Kul huwallahu ahad. Kira kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Berapa? 4. Nah, tambah 7 berapa?
11. Nah, kalau untuk Rabbil Falak hafal? Betul. Nah, juz amma hafal semua ya? Insyaallah. Nah, yang sudah semua hafal ini. Juz amma, juz 30. Berapa ayat itu? Nah, enggak ada yang niteni ya. Besok mau saya tanya, yang enggak bisa, berarti harus bisa semua. Harus dihitung semua. Yang enggak bisa berdiri di sini. Nah, awas. Nanti malam dicari dihitung. Amma tasa'alun berapa? Abasa berapa? Terus apa lagi? Oh kok abasa di sini? Apa nasi? Nasihat berapa? Terus sampai qul birabinas. Qul birabinas berapa? Nah, nanti dicari semuanya. Nah, yang hafal juz 30 minimal dapat naik sebanyak ayat di juz amma itu. Nah, yang sudah hafal Al-Baqarah berapa Al-Baqarah nih? Berapa ayat Al-Baqarah? 236. Nah, naik di tingkat 236 sana. Sudah hafal Baqarah. Nah, ya. Ini Al-Baqarah itu penting. Sama Ali Imran misalkan sudah hafal. Nah, Ali Imran berapa Ali Imran? Nah, Baqarah doa yang hafal Ali Imran berapa? 200 pas ya. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu biru itu ayat yang ke-200. Saya pernah Dian itu lupa ayat keberapa. Saya jawabnya ayat yang terakhir pokoknya. Ya ayyuhalladzina amanu biru fasabiru. Ayat keberapa? Entar ayat yang terakhir dari Ali Imran. Ayat keberapa? Nah, itu. Pokoknya ayat yang 200. 200 tambah 200 berapa tadi? Al-Baqarah 286, bukan 36 ya. 286 ya. 286. Sudah berapa? 486. Nah, tambah-tambah yang di misalkan nah itu sudah 500 berapa? Ya. Al-Baqarah itu mungkin sudah ratusan. Nah, insyaallah semoga kita dikumpulkan oleh Allah di tingkat yang ratusan sana. Amin. Ya. Kalau hafal semua berapa ayat di Al-Qur'an? Nih. Kemarin tuh Ustaz Agus bilang sekitar 6.000 sekitar. Ada yang ngawur 6.666 bukan loh. Coba dilihat nanti di awal-awal Ibnu Katsir ya. 6.000 berapa? Nah, jadi berapa? Di tingkat 6.000 ya. Jadi manusia itu ya macam-macam masuknya ke surga. Ada yang pintu pintu jihad, ada yang pintu saum ya, ada pintu sedekah, ada pintu haji, macam-macam pintu. Berapa pintunya surga? 8. Pintunya neraka 7. Nah, baik. Nah, itulah. Ahli surga naik. Ya, kalau yang hafal Quran disuruh naik dengan membaca ayat-ayatnya. Ayat terakhir nanti 6.000 berapa? Masya Allah. Waduh, bener. Waduh. Ya, aja tinggal aku rek. Nanti kalau kamu naik ke sana, wah cari saya. Woi, Ustaz kok ketinggalan sampean? Waduh, akeh sing lali aku rek. Lip. Yang penting Baqarah bin Imran aja lali lip. Ya, ini kata Rasulullah tameng yang besar. Baqarah itu. Ya, kemarin sebutkan ketika Rasulullah mau ngutus utusan ini, ya, diujinya siapa yang menjadi amirnya. Nah, ini hafalan berapa? Hafalan berapa? Hafalan berapa? Tahu-tahu ada yang hafal beberapa ayat, beberapa surat dengan surat Al-Baqarah. Wah, ini yang jadi amir. Ini yang jadi imamnya, amirnya. Ketuanya ini. Jadi kalau kita mau perjalanan itu pilih salah satu. Nah, ini. Rasulullah milihnya dengan apa? Amirnya tadi hafalannya. Ya, hafalan ayat. Kalau amir nanti ngimami. Ya, yang ngimami perjalanan, yang ngimami sholat. Baik, nah itulah perbedaan antara orang ahli neraka gimana kalau ahli neraka? Kalau ahli neraka mana tadi? Ahlun nar tadi ahli surga naik ke atas sampai puncaknya,
terakhir hafalan berapa? 6.000 perahu sana. Nah, kalau ahli nar yasiruna ila tarakatis safilat. Nah, kalau ahli neraka itu turun ke bawah, ruangannya di bawah-bawah sana. Nah, kalau ahli surga di atas sana. Nah, derajatnya berapa tingkatannya itu? Sebanyak, insya Allah sebanyak ayat Al-Quran. Cari berapa ayat Al-Quran itu? Sampean kepingin ono puncak degono apal no kabeh Al-Quran. Nek sampean gak iso anake wis monggo nafalno. Amin. Semoga anake. Ya. Ini mah tadi disebutkan ya, wal qur'an ahli surga di sini yasiruna ila darajatil aliyat, tambah ke tingkat-tingkat yang atas, wal ghurafat aminat, juga apa gurfa-gurfa, apa gurfa-gurfa, kamar-kamar, ruang-ruangan, istana-istana yang aminat, yang menyenangkan, ya, aman, menyenangkan. Wa hum fi maqamin amin, fi maqamin amin. Mereka di tempat yang aman, sejahtera. Karena memang ucapannya orang surga itu apa? Salam, assalamualaikum. Wa hasanil mandor, ya, yang apa jenenge iku? Pemandangan yang indah. Kau ono sing elek-elek. Kaya misalnya di kandang-kandang telek-telek ngono, peceren-peceren ngono. Gak ono. Wape menyilaukan. Wah, ya. Wong debunya aja berbau misik. Ya, debu pus berbau misik. Nah, maka nanti orang ahli surga ini yo kangen pedok-pedok kancane ngene iki. Kangen pasar. Ya, sing gane nang pasar, tapi ahli surga, amin. Totolan nang pasar. Mlebu swarga, amin. Tadano nang swarga. Wis gak ono totolan. Kepingin anu totolan maneh. Akhirnya sing totol, sing tuku. Dikaitno pasar-pasaran. Duduk pasar temenan, kowe arek cilik lho. Wah, wis aku sing dodol. Ya kan itu ya. Nang Gusti Allah ya dikaitno duit-duitan. Duduk, kadek mainan. Nah, ini canggung. Nah, aku sing dodol wis. Ya. Dodol apa? Dodol buah. Dodol apa? Dodol sayuran. Ya. Dodol apa? Dodol apa sih digoreng? Apa namanya? Makaroni ya itu. Pedasnya gak kelumbrah. Ini poso-poso hati-hati rek makaroni ini meledak kok. Nah, iku ya karo-karoan. Nah, kan keluar sing lanang apa sing wedok sing keluar nang pasar iku? Sing lanang. Sing keluar nang pasar sing lanang. Masih di swarga kok yang ngono, keluar nang pasar sing lanang. Ya, kepingin roh pasar ya. Kangen pasar. Gak pasar-pasaran. Mulai niku kan biasa nang pasar kan bultuk-bultuk kan. Ya, zaman nang pasar oh, panas. Bultuk-bultuk. Nah. Ternyata mulai ku bojone pangling. Bojone diberi. Bojone juga tok. Nah, besar kawisan ya. Amin. Sing wedok iku ya apa sing wedok iku? Kok ana di swarga iku. Jare sing lanang ini oleh bidadari akeh. Lah sing wedok iku dadi apa iku? Sing wedok iku dadi ratune bidadari. Lah bidadari wis cantik, ratune bidadari. Wah, tambah cantik. Ya, aja kuwatir ning mburi. Hah? Akhirnya bojone mulai sing lanang mulai padha sing wedok bingung. Wedi. Soalnya apa? Pangling. Ternyata sing lanang iki bang metu teko omahe mang nang pasar-pasar mang kok nek bletuk-bletuk mang duduk tambah kuwus-kuwus tapi tambah ganteng. Oh. Zada ngene tambah ganteng. Mulai tambah ganteng. Duduk perkara mulai tambah ganteng oleh fulus kakek.
Ya, biasa sing wedok kan takon, "Ala piro, Mas?" Itu, wong pulus gak berlaku nek kono pisan. Ya, gak berlaku pulus. Mulai karena ke tempat angin-angin emang mulai tambah ganteng. Sing wedok panggeling. Wah, sopo iki? Mlebu nang omahku iki. Hei. Loh, aku. Lali. Siapa kan? Nah, Alim. Nah. Alim. Lebih besar kali berarti lip. Amin. Alim bojomu. Kok lali dah. Loh, akhirnya lu sampean ta Mas, tak kira wong kok tambah ganteng jangan Mas, mati metu-metu. Nah, nang pasar di donya kene ya kuwus-kuwus. Ya, itulah ahli surga. Nah, inilah kenikmatan ahli surga. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai ahli surga. Amin. Asanu endi Bang? Khalidina fi hasan mustaqarr wa maqama. Ini di surat Al-Furqan. Ya. Bagaimana ahlun nar? Lah ini, ahlun nar gimana ahli? Ahlun nar. Masya Allah, yasiruna ila darakatis safilat. Mereka masuk terjun ke ini tempat-tempat yang dalam. Oh, kalau tadi atas warga, kalau neraka masuk ke bawah. Ya. Jauh ke bawah. Ya. Rasulullah pernah mendengar ada batu, peleng itu. Tahu kalian suaranya apa? Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya tahu. Itu adalah suara batu yang jatuh dari atas ngomongin ini rokok. Naudzubillah min dzalik. Rotong glondong selama 70.000 tahun. Baru tutuk ning sore kemang krungu bleng. Wah. Tuh berarti perjalanan. Wah, itu. Naudzubillah. Wal hasarat al mutatabiat, kerugian yang selalu terus menerus. Ya. Ka ono senenge maksudnya dek neraka. Wa anwa'il azab wal uqubat, berbagai macam siksaan. Siksaan itu macam-macam. Ono wong sing gak tahu salat jenenge neraka sakor. Neraka sakor iku kok ono ndek nana aduh ate mangan aja ngomong ngono rek. Ono maneh sing wong gak zakat. Wah, misale gawe gak zakat sapi, diituk-ituki sapi. Suruh sapi liwat ngono. Pokoknya anwaul azab macam-macam. Ya. Innaha sa'at mustaqarra wa maqama. Neraka itu adalah tempat yang sangat mengerikan. Ya. Nah, di sini khairun mustaqarr wa ahsanu maqila bima amilu. Nah, disebabkan nama mereka orang-orang ahli surga mendapatkan kenikmatan itu bima amiluhu minal a'mal mutaqabbila. Ya, disebabkan ini sebab saja loh ya. Disebabkan amal-amalnya yang terdahulu yaitu di dunia. Ya ini. Nalu mereka akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Wasaru ila masaru ilai, dikiring atau dimasukkan ke tempat yang mereka dikiring. Bikilabi ahlin nar. Ya. Dengan sementara ahli surga ahli neraka kebalikannya, fa innahu laisa lahum amalun wahidun. Sementara ahli nar, ahli neraka itu tidak akan mendapatkan satu amal pun, ya, yang tadi lahum dukhulul jannah, yang bisa dia itu bisa dengan satu. Kalau orang punya satu amal saja dapat. Bahkan kadang-kadang orang enggak ada amalnya tapi punya tauhid. La ilaha illallah bitaqwa tauhid masih bisa masuk surga. Ya ambo, sik dimpeng-peng dhisik. Loh, adzan ya? Maju Mas Yana. Biasa 45 turun adzan. Baik, kapan Nabi ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.